Kalau misalkan sampai suatu saat lu mau balik, akulah rumahmu. Sebenarnya awal-awal tuh, seperti yang tadi aku bilang, aku kan anaknya overthinking. Halo semuanya, welcome back to Chamber Talk Season 3 with Raffi Andika. Tagline dulu. Nah, udah chill di sini, udah ada Raffi Andika depan kalian, setnya udah nyaman banget. Dan pastinya, hari ini gue kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, yang ternyata, tidak jauh-jauh dari saya. Hari ini gue sudah kedatangan Faith! Hai! Tepuk tangan semuanya! Hai semua! Faith, apa kabar kamu hari ini? Baik, puji Tuhan. Luar biasa ketemu sama Faith ya, namanya indah sekali memang Faith. Ada ini nggak, ada makna tersendiri nggak kamu Faith gitu buat kamu nama itu? Gak tahu ya, emang dari kecil udah dinamain Faith aja ya. Jadi mungkin emang pingin anaknya beriman ya. Sedap. Faith, kamu lagi di Bandung ini, udah berapa lama kamu di Bandung? Udah berapa hari ini? Hari ini hari ketiga, hari ini pulang juga. Oh, hari ini pulang hari juga. terakhir. Oke, kamu udah ngapain aja nih? Atau kamu sedang apa sebenarnya di Bandung? Kenapa seorang Faith tiba-tiba bisa ada di... Aku mau ke Bandung deh, tiba-tiba udah di Bandung terus kuliner, atau kamu lagi ngapain nih sekarang? Di Bandung ini lagi promo-promo single, promo-promo ke radio. Jadi dari kemarin ke radio-radio, terus keliling, nyanyi-nyanyi gitu sih. Kamu lagi promo single. Ini menarik nih. Singlenya judulnya? Akulah Rumahmu. Akulah Rumahmu. Kalau aku nggak salah nangkep, lagu ini tentang LDR, betul? Iya, bisa. Boleh kamu ceritain dong sedikit, jangan-jangan saya salah pengertian, sotoy aja nih. Boleh dong, Faith, sedikit lagu kamu ini, Akulah Rumahmu, tentang apa? Kalau dari aku sih sebenarnya aku tulis sendiri kan. Wow. Aku tulis karena emang dalam rangka mau perpisahan SMA. Aku Oke. tuh baru lulus bulan Juni yang lalu kan. Oke. Jadi sebelum lulus itu momen-momen perpisahan aku pikir kayak pengen bikin lagu dari momen perpisahan ini. Jadi kayak ya udah aku bikin deh. Kayak inti message-nya tuh kayak walaupun ntar kuliahnya mencar, pergi keluar kota lah, keluar negeri segala macam atau beda kampus. Kalau misalkan sampai suatu saat lu mau balik, gue welcome gitu. Oke, jadi bukan necessarily not always about love ya, tapi ingat loh, rumah lu ada di Faith. Yeah. Keren. Di lagu ini kamu nulis sendiri, berarti kamu emang sangat-sangat concerned about songwriting berarti, Faith? Sebenarnya masih cukup baru juga sih kalau soal songwriting, karena waktu nulis lagu ini aja aku kayak yang bingung-bingung gitu karena aku belum nemu style aku kalau nulis tuh gimana. Terus kayak masih overthinkingan juga kalau misalkan nulis tuh kayak ntar ini aneh nggak ya, ntar cringe juga ya gitu sih. But you wrote in Indonesian, which is something yang untuk generasi kita lah ya. Nggak beda jauh umurnya, kalian di rumah jangan ini, nggak beda jauh. Lumayan. Tapi jujur emang ini sih nulis bahasa Indonesia tuh lebih susah. Nah itu, kayak di generasi kita banyak terpapar dengan lirik-lirik, not saying that it's wrong gitu, tapi banyak terpapar dengan lirik-lirik dan kosakata berbahasa Inggris gitu. Iya, betul. Is that a challenge for you gitu untuk menulis lagu bahasa Indonesia? Iya, jujur itu challenge banget karena aku kalau misalkan sama temen juga ngomongnya campur. Terus aku juga menurut aku lirik yang bahasa Inggris tuh lebih less cringy nggak sih? Yes. Lebih lebih gampang aja dimengerti. Kalau misalkan dari Inggris terus dipindahin ke Indo tuh kadang kayak beda aja gitu, kayak kadang artinya beda, terus kayak kedengerannya gimana gitu. Corny, cheesy. Iya, corny, cheesy. Oke, Faith, aku jadi tertarik sama lagu ini karena ketika aku baca liriknya nih, si Akulah Rumahmu, by the way lagunya enak, aku suka. Terima kasih. Aku suka banget. Jadi ketika aku dapat info bahwa Faith mau main-main ke sini gitu ya, aku jadi dengerin karya-karya kamu, salah satu si Akulah Rumahmu yang paling baru ini. Ini nggak peres ya, Raffi Andika tidak pernah peres depan kamera, belakang mah nggak tahu. Kayak aku tuh denger lagunya terus aku baca liriknya. Oke, ini multitafsir sebetulnya gitu. Ketika kita bisa melihat dari dua sisi yang berbeda, bisa kamu ke keluarga, bisa kamu ke teman-teman segala macam, dan ya syukurlah terjawab sekarang, ternyata memang itu untuk teman-teman. Oke. Ada proses yang unforgettable nggak buat kamu ketika kamu recording atau ketika kamu workshop atau ketika nulis gitu?
Waktu recording sih, jujur itu recording tercepat dari single-single aku sebelumnya. Oh iya? Iya, itu kayak mungkin karena aku tuliskan berdasarkan pengalaman aku sendiri. Hmm. Jadi buat penghayatannya segala macam juga lebih gampang gitu. Kayaknya pas itu berapa, setengah jam beres ya? Oh ya? Iya, setengah jam beres kayak take, oke Faith kamu nyanyi berapa kali, terus take bagian ini, bagian ini, bagian ini. Terus udah kita kayak break makan siang. Oke. Terus abis itu, terus juga backing vokalnya kan bukan diisi sama aku, sama vocal directornya Kak Kamga. Ya, familiar Terus, banget suaranya. iya, terus abis itu udah aku jadi kayak udah take vokal setengah jaman, terus makan siang, terus udah tinggal isi-isi backing vokal, edit-edit gitu Oh wow, sih. setengah jam. Iya. Keren. Biasanya berapa lama single-single sebelumnya? Single sebelumnya tuh mungkin sejam 2 jam kali ya, karena kayak kalau yang single pertama kan pertama kali recording yang benar-benar di studio yang proper gitu, jadi masih apa ya, masih kagok gitu kali ya, gitu sih. Oke. Kamu berkolaborasi sama Kak Kamga di sini, terus habis itu kamu juga nulis, selain nulis sendiri, kamu ada workshop gitu nggak sama Ada sih. produser gitu, misalnya aku mau lagu ini tuh seperti ini, aku mau point of view dari cerita aku ini bisa tersampaikan dengan nuansa yang seperti ini gitu. How's that process going? Gitu? Sebenarnya awal-awal tuh seperti yang tadi aku bilang, aku kan anaknya overthinking kalau nulis lyrics. Jadi aku perlu bantuan juga dari kayak pikiran orang lain, dari ide orang lain. Jadi dibantu sama 2 A&R label aku, namanya Kak Kevin sama Kak El. Nah terus karena emang ini lagu yang pertama kali purely aku tulis sendiri untuk dirilis tuh, jadi kayak aku belum berani yang bikin notasinya sendiri juga. Jadi itu notasinya itu dibikin sama Kak Tintin. Kamu nulis tapi nggak bikin notasi? Jadi itu kayak liriknya doang. Oke, ini menarik. Ini menarik. Karena beberapa ada sih yang nulis baru bikin notasi, ada yang notasi dulu baru lirik. Tapi buat aku yang kalau nulis lagu notasi dulu baru lirik, itu tidak mudah gitu. Dan kamu tapi bisa emang aku itu. kalau nulis tuh kadang di voice memo HP aku tuh isinya notasi-notasi semua. Nah, tapi kali ini kayak karena aku terlalu fokus, oke aku pengen ngangkat topik ini, jadi aku tulis liriknya dulu, terus jadinya kayak terlalu terpaku sama liriknya, jadi kayak nggak tahu notasinya mau dibawa kemana gitu sih. But on the positive note, itu bagus juga gitu. Kamu ternyata puitis sekali. Itu jujur nggak yang puitis-puitis banget sih. Itu termasuk ya masih simple-simple lah. Karena aku anaknya juga bukan yang puitis banget sih. Berarti senjata rahasianya belum keluar nih yang lirik. Waduh. Oke, MV-nya. Aku juga lihat MV-nya. Ini nggak tahu ya, apa ini memang yang mau kamu angkat sama tim apa enggak. Aku kebayang-bayang vibe-nya Korean style banget sih. Iya kan? Iya, emang kita mengarahnya ke situ. Kamu ikut dalam proses kreatifnya nggak kamu? Misalnya, aku punya ide kayak gini gitu. Ikut pastinya, karena kayak ambil referensi K-drama juga kan. Kayak yang tipis-tipis tapi manis gitu kan. Terus dari tone warna juga aku yang ngasih referensi, pengambilan gambar. Terus bahkan sampai artwork-nya juga aku yang ngasih referensi, ini fotonya mau kayak begini-begini gitu sih. Ekspresinya mau seperti apa gitu. Kamu berarti nonton K-drama juga ya? Iya, tapi nggak yang sampai maraton gitu sih. Iya. Yang nonton ngisi waktu gitu kan. Iya, betul. Oke. Nanti kita akan ngobrol soal K-drama. Nah, Faith, ini kan single kamu yang udah kesekian nih. Yang dimana ini juga menandakan eksistensi kamu di industri musik, bahwa Faith masih punya banyak banget yang belum dikasih, tapi kalau misalnya sekarang udah memberikan sesuatu maksimal gitu ya kan. Kamu udah memberikan sesuatu yang maksimal, dan mungkin nanti kita bisa menantikan sesuatu yang ternyata kayak tadi, liriknya belum terlalu puitis, jangan-jangan nanti akan keluar yang puitis gitu. Ada nggak harapan kamu untuk kedepannya single-single kamu yang ini dan yang akan datang, atau yang sudah ada gitu, harapannya itu mau menyampaikan apa kepada teman-teman yang dengar semuanya? Mungkin harapan aku untuk single yang ini dan single-single yang sebelumnya, semoga teman-teman semua suka. Dan khususnya untuk single yang Akulah Rumahmu ini, mungkin ada teman-teman yang ngerasa baru kehilangan atau mungkin baru berpisah sama orang-orang sayangannya. Semoga lagu-lagu ini bisa jadi bisa nemenin hari-hari kalian dan bisa mewakilkan perasaan kalian juga. Asik. Suka, bagus. Oke, Faith, kita udah ngobrol sedikit mengenai single kamu. Sekarang karena tadi off
camp banyak topik-topik menarik gitu. Aku mau tahu kamu sebelum musik gitu. Oke. Kayak before Faith yang dikenal sama orang sekarang. Before Aku Lalu Mamu, before single-single sebelumnya, Faith itu anaknya seperti apa sebelumnya? Atau pertama kali berjumpa atau berkenalan sama musik, itu prosesnya seperti apa? Sebenarnya sih kalau dibilang sebelum musik kayaknya nggak ada ya, karena emang aku dari kecil udah apa ya, kalau kata mami sih aku sering nyanyi lagu anak-anak juga, terus dengerin lagu-lagu, bahkan dari perut mami aja mami dengerin lagu klasik, makanya sekarang bisa begini ya. Terus apa ya, aku tuh pertama kali nyentuh piano itu umur 6, jadi pas itu almarhum kakek aku ngasih hadiah ulang tahun di umur ke-6 itu elektrik piano. Terus waktu udah ada gitu pianonya, aku kayak nyoba-nyobain, terus ternyata bisa nyari-nyari nada sendiri, tapi kayak yang melodinya tangan kanan doang kan. Terus abis itu baru kelihatan potensinya, terus baru dilesin. Gitu. Terus udah sih, jadi itu umur 6, terus aku tahu juga ternyata guru piano aku tuh bisa main biola juga, jadi aku les biola juga sama dia umur 8. Terus iya deh, terus aku belajar gitar juga otodidak. Otodidak? Iya, otodidak. Umur? Kayaknya SMP sih, jadi belum yang lama banget. Dia ngomong belum lama banget, buat saya itu lama. Sudah SMP tuh berapa tahun yang lalu. Tapi nggak apa, memang proses kan dari umur 6 tahun, 8 tahun, terus abis SMP main gitar. Pernah live sambil megang instrumen nggak? Pernah sih, kemarinnya kayak sempet off air juga, karena mungkin emang aku di TikTok kan cover-covernya pakai gitar, jadi branding aku ke situ gitu loh. Jadi misalkan diminta off air atau diminta perform gitu, boleh nggak sambil bawa gitar? Aku kayak, oh iya sure gitu. Wih, keren ini memegang gitar. Si musik sendiri, music wise, kamu tadi kecil, bukan kecil mah belum lahir nih terpapar musik klasik, terpapar musik klasik gitu ya, bukan terpapar juga ngomongnya gimana sih? Pokoknya dari kecil, dari bayi emang udah dikasih musik klasik gitu kan. Betul. Nah habis itu kamu tumbuh besar dengan main piano, dengan main gitar, biola gitu segala macam. Alirannya apa? Kalau piano sama biola sih alirannya klasik. Kalau gitar ya pop lah ya, cuma chord gitu doang. Iya, C minor, G minor. Iya. Klasik, terus kamu shifting ke pop. Memang semua orang rata-rata start from klasik, tapi buat kamu sendiri, experience learning classic and now you're doing pop gitu. Ada sesuatu nggak yang kamu take away dari situ, itu yang selalu ada sama kamu bekal-bekal itu? Kalau dari klasik sih emang banyak yang bilang juga ya kalau klasik itu tuh benar-benar teknik dasarnya, misalkan kayak dari teorinya, terus cara mainnya segala macem. Menurut aku di klasik juga belajar, kalau misalkan piano sama biola tuh belajar dynamics, terus artikulasinya, banyak lah. Jadi kayak bisa diambil itu dari klasik ke pop juga berguna banget, karena mempengaruhi lagu yang dimainin juga, jadi kayak lebih ada rasanya, lebih ada dinamikanya segala macam gitu sih. Ketika kamu membawakan lagu pop nih gitu kan, terkadang tuh memang nggak tahu ya, kalau aku sih kadang-kadang kita lupakan dinamika karena notasinya terlalu indah gitu kan, notasinya terlalu dalam tanda kutip generik gitu. Nah kadang-kadang saking generiknya itu melupakan dinamika, dan ketika perform, beberapa teman-teman yang nyanyi pop gitu ya cerita ke aku bahwa sometimes emosi itu malah tidak bisa dimunculkan ketika lagunya secara lirik atau notasi flat gitu. Kamu pernah nggak menemui titik di mana ketika kamu manggung gitu ya, kesulitan untuk mengekspresikan apa yang sebenarnya mau kamu rasakan? Pernah sih, tapi kayak apa ya, balik lagi itu ke mindset sendiri-sendiri sih. Jadi misalkan belajar piano nih, dapat lagunya, aku tuh paling sebel lagu barok, karena kayak berat banget, terus mainnya juga apa ya gitulah pokoknya. Lagu barok kayak begitu, terus kayak intinya semua kalau misalkan mau kita tambahin warna suaranya sendiri, mau tambahin dinamika, tapi berdasarkan analisis sendiri juga itu bisa sih. Jadi kayak makanya kenapa tiap performer itu misalkan main satu piece yang sama, tapi beda-beda suaranya gitu. Talking about singing gitu ya, dengan membawakan lagu karena kamu penyanyi gitu. Aku sebagai fellow musician gitu, singer, mau nanya mengenai
background gitu. Kamu tuh belajar nyanyi vocally trained gitu dari umur berapa atau memang kamu self-taught singer? Oke. Sebenarnya waktu kecil itu tuh pernah kayak iseng di lesin nyanyi sama mami. Jadi waktu kecil sempat les bentar ya kalau nggak salah. Terus abis itu karena satu dan lain hal berhenti lama banget. Terus abis itu iseng-iseng nyanyi. Aku tuh sebenarnya bathroom singer dulu. Terus kayak tahu aplikasi Smule nggak sih? Iya, aku nyanyi-nyanyi di situ. Terus iya, aku banyak nyanyi-nyanyi di situ. Terus apa ya? Iseng-iseng aja sih dulu. Terus kayak pas itu kayak dilihat nadanya pas, terus kayak bisa ngikutin, jadi ya udah cuma sekedar itu doang. Terus abis itu pas SMP guru musik aku dia yang kayak bener-bener Faith, kamu coba deh ikut lomba nyanyi, terus jadi diikutin lomba, terus baru di situ ketahuan ternyata bisa diseriusin di situ. Jadi memang dari kecil kamu sudah mendapatkan ketertarikan tersendiri terhadap nyanyi dari tadi aplikasi-aplikasi nyanyi di kamar mandi segala macam gitu ya. Biasanya singer we'll start somewhere gitu kan ya. Memang start orang tuh mungkin berbeda-beda, ada yang vokalit emang dari train dari kecil banget, ada yang dari umur segitu ya cuma tahu nada aja gitu segala macam, dan ketika kamu bisa tahu guru kamu menemukan potensi kamu gitu ya, kamu tahu potensi kamu di mana, that's good. Itu proses yang sangat luar biasa. Aku dapat beberapa fakta nih Faith mengenai kamu. Jadi aku beberapa fakta menarik yang mungkin aja benar, mungkin aja bisa dikoreksi bareng-bareng di sini. Yang pertama adalah Faith ini anaknya perfeksionis sekali. Wow. Iya, itu that is true sih. In what way? Let's say secara akademik ya, kalau di sekolah. Oke, kalau di sekolah misalkan ngerjain tugas. Apa ya, aku anaknya tuh emang ambis kalau di sekolah, tapi nggak yang sampai harus ranking 1 gitu, enggak sih, cuma kayak emang kalau misalkan bisa dimaksimalin kenapa tidak gitu kan. Aku misalkan ngerjain tugas pokoknya harus tertata rapi, gue ngerjain tanggal segini harus jadi tanggal segini, pokoknya harus sudah selesai gitu. Dan ada bagusnya ada enggaknya, karena bagusnya ya oke, jadi tepat waktu terus maksimal segala macem. Enggaknya itu jadinya pressure ke akunya sendiri, apa-apa harus bagus, apa-apa harus apa. Terus kalau dalam bermusik juga aku perfeksionis. Karena guru aku juga perfeksionis, jadi dia melatih aku untuk kayak sampai detail-detail kecilnya pun harus ada, harus diperhatiin gitu sih. Must pay attention to any small details, gitu. Yes. Every small details. Nah, kamu tadi kan bilang kamu ambisius dalam belajar, cukup ambisius lah ya, ambisius dalam belajar. Terus habis itu kamu juga cukup meticulous about small things, small details gitu yang kamu temukan, terutama dalam musik gitu. Menyimbangkan itu semua, kamu punya nggak hobi yang bikin kamu pelarian kamu ketika kamu lagi capek atau jenuh sama semua hal gitu? Apa ya, olahraga sih paling ya. Kalau di rumah paling kayak olahraga yang lihat YouTube doang. Workout di rumah ya. Iya, terus kayak treadmill. Ya workout sih, atau enggak dulu tuh aku main badminton juga, aku ikut ekskul. Terus satu keluarga juga main badminton, jadi main bareng gitu. Oke, soalnya... Itu kan mukul-mukul juga ya, jadi pelampiasan. Wah, soalnya sekolahnya Faith ini depannya tuh ada tempat saya main basket. Jadi kebetulan tempat saya kuliah itu tempatnya Faith belajar juga, SMA-nya. Kita satu lingkungan. Terus memang basketnya sangat terkenal memang, dan apa namanya, memang ya olahraga atletis semua gitu anak-anak sana. Iya, gitu. betul. Kamu emang di sekolah kamu tuh emang ditanamkan nilai-nilai fitness itu harus ada gitu ya? Iya, karena kalau di sekolah aku waktu SMA itu tuh misalkan kita di awal semester kita dikasih goal setting. Kita tentuin misalkan secara akademis major yang kita mau ambil tuh target skornya berapa aja. Terus apa yang kita bisa lakukan untuk fulfill target itu. Terus secara fisik juga kalau kelas 10-11 itu tuh kita dapat pelajaran olahraga. Kelas 12 nggak ada. Di kelas 10-11 itu benar-benar misalkan kasih tahu nih berat badannya sekarang berapa, terus targetnya misalkan mau dinaikin atau mau diturunin itu di akhir semester nanti dievaluasi. Wow. Gitu. Jadi ya harus dilakukan gitu. Ini baru tahu nih. Kayak lulusan SMA kamu yang kuliah di tempat aku nggak pernah cerita soal itu. Gitu. Ya. Ternyata pantesan sebut aja merek Coach Matt, pantesan. Di tempat Anda orangnya sehat-sehat semua. Iya. Soalnya dulu pernah
main basket sekali sama Coach Matt. Terus Hmm. wow. Berat ya. Berat sekali. Nah, kamu itu selain perfeksionis dan punya hobi olahraga, kamu punya nggak apa ya kayak satu guilty pleasure buat kita kembali ke musik deh. Guilty pleasure musik. Ternyata kamu tuh seneng dengerin genre yang seperti ini atau memang kamu udah anaknya pop aja gitu. Aku tuh sebenarnya penyanyi R&B banget. R&B, gospel itu aku banget sebenarnya. Oke. Terus apa ya, kayak musiknya Isyana itu yang sekarang udah kayak wow banget, Experimental udah rock banget ya. very experimental. Itu aku suka dengerin juga. Dan apa ya, seneng aja sih dengerinnya walaupun kayak mungkin untuk orang-orang yang lain kayak secara umum kayak kayaknya aneh, tapi kayak ada bagusnya gitu loh, walaupun kayak dengernya kayak oke, ini agak baru ya, tapi aku suka sih. That's a good mindset. Nah aku jadi penasaran nih. Aku tuh punya sebuah mindset yang aku selalu tanamkan. Saya aku ditanya sama teman-teman radio atau teman-teman media gitu, atau ya teman in general semua kadang-kadang suka nanya seperti ini. Musik yang gak disukain tuh kayak apa sih gitu? Atau musik yang disukain seperti apa? Kamu setuju nggak kalau aku bilang gini? Nggak ada karya yang jelek, hanya preferensi orang yang berbeda-beda. Iya, setuju. Setuju kan? Setuju. Karena bahkan musik yang kata orang jelek aja pasti ada pendengarnya. Iya. Yang menurut kamu bagus mungkin buat orang lain belum tentu bagus. Tapi menurut kamu yang belum tentu misalnya mungkin bukan genre saya nih di sini, nggak apa-apa skip dulu. Mungkin juga ternyata mereka punya masa yang luar biasa gitu kan. Iya, betul. Berarti kamu setuju sama itu? Setuju dong, karena emang pasti relatif lah ya, tiap orang sukanya beda-beda. Jadi ya tergantung preferensi sih. Iya. Nah, preferensi kamu sendiri R&B, kamu dengerin siapa kira-kira tuh? R&B banyak banget kayak underrated artis yang underrated siapa? Aku lupa namanya, intinya aku tahu kayak because underrated ya kadang-kadang kan kita lupa kita tahu musiknya. Iya, tapi lupa namanya. Iya. Siapa ya? R&B mungkin kayak ya Tori Kelly lah. Terus kalau gospel ya pasti PJ Morton. Wow. Itu dua panutan aku sih sebenarnya. Tori Kelly, PJ Terus Morton. ya musik-musik yang kayak 80s city pop juga aku suka dengerin. Iya gitu sih. Banyak sih aku Japanese banyak suka. city pop nggak? Iya. Banyak banget. Maria Takeuchi. Iya itu dia namanya. Dari tadi aku mikir kayak siapa lagi. Kamu pernah denger Kingo Hamada nggak? Tahu ini nggak? Hora Dolphin, Hora Dolpha, Dolphin, Dolpha, Dolpho. Belum pernah denger. Oh iya tahu. Dengerin? Itu one of the best. Aku sekalian rekomendasi buat kamu deh itu, coba dengerin Kingo Hamada. Oh iya. Itu 80 city pop, one of the best. Dan itu waktu kemarin aku bikin remix city pop buat lagu aku, kiblatnya lah, arahnya itu bikin kayak si Kingo Hamada. Buat kamu mungkin Maria Takeuchi gitu ya. Iya. That's cool. Karena kita grow in the same lingkungannya sama gitu ya, aku jadi penasaran. Kamu denger Keshi nggak? Dengar, tapi kayak yang waktu karya-karyanya yang awal-awal gitu, yang Tusun. apa ya? Iya, Tusun. Terus apa ya namanya? Apa ya? Apa sih judulnya? Right Here. Right Here tuh yang nadanya apa ya? If you need me, I'll be here. Oh iya. Itu. Iya. Oke. Itu yang awal-awal sih. Terus paling yang baru-baru kayak yang Understand. Oh, kamu suka Understand? Say gimana? Understand. Iya. Enak sih. Because I'm a really big fan of Keshi. Poster dia. Ada posternya dan sangat-sangat big fan. Aku ketika ketemu orang yang knows Keshi juga, tuh rasanya kayak something lit up inside of me, bro. Kamu selain Tori Kelly, PJ Morton, Maria Takeuchi, Keshi, kalau Indonesia deh, kamu terinfluence selain Teh Isyana tentunya gitu. Kamu ada nggak terinfluence sama siapa lagi gitu? Mungkin Raisa kali ya. Raisa kan belakangan kemarinnya juga sempat ada rilis yang kayak R&B gitu kan. Itu enak banget dan apa ya? Sebelumnya kan lagu dia kan yang kayak ballad galau-galau. Yes. Dan sekarang udah masuk era yang baru juga. Terus mungkin Jebung. Jebung okay. Unik sih. Aku suka banget lagu-lagunya. Terus liriknya juga fun. Terus siapa lagi ya? Mungkin kalau Indo tuh kayak Baku Cakar, tau gak? Wow, The Baku Cakar. Iya, The Baku Cakar. Itu aku pengen banget collab sama mereka. Jadi please
Please, Baku Cakar kalau kalian nonton ini please The Baku panggil Cakar, saya. silakan. Ini ada Faith di sini. Panggil saya please. Nomornya di sini. Nomornya di bawah sini. Di sini tolong dikontak ya Baku Cakar ya. Itu kayaknya seru kalian. Aku sangat menunggu si collab kamu gitu. Berarti one of your dream collabs is with Baku Cakar. Yes. Ya, oke. Aku sih sangat menunggu what's next gitu karena ya si paling ngerti nih gitu ya, kayak aku dengerin tone suara kamu, aku dengerin napas dan pengucapan, gimana kamu membuang napas di setiap voicing gitu, segala macam. Aku dengerin, wow, gospel banget gitu. Iya. Ini gospel banget, tapi membawakan yang ya balad sih gitu kan, lagu balad. Ada kepikiran explore di sebuah genre yang mungkin aja orang tidak kebayang Faith akan di situ gitu. So far sih emang aku pengennya R&B gospel aja sih. Karena kebetulan aku juga WL di gereja dan emang gospel udah mendarah daging gitu ya. Jadi emang kebawa ke cara nyanyi aku juga sih secara umum. Jadi mungkin untuk next single-nya sih semoga R&B ya. Karena pengen banget sih bikin R&B. R&B. Tunggu aja. R&B tapi PJ Morton style kan. Oke, aku dapat fakta menarik lagi di sini. Bahwa kita agak moving sedikit kepada kuliner. Oke. Nah, katanya Faith itu makanan favoritnya pokoknya apa aja asal ada keju. Iya, betul. Situ tikus. Enggak dong. Jadi mouse. Nah, kenapa kamu suka keju? Apa ya, enak sih karena kalau coklat mungkin ya suka tapi nggak secinta mati sama keju gitu. Aku tuh pecinta keju banget. Misalkan mozzarella, makanan yang ada lelehan mozzarellanya di atas itu kayak aku nafsu banget ngeliatnya, kayak wow. Terus abis itu martabak juga aku sukanya keju. Terus apa ya, pasta carbonara. Ya pokoknya ada keju nih. Iya, ada kejunya, pokoknya yang creamy keju itu aku suka pasti. Tapi sebenarnya aku pemakan segala sih, jadi kayak dikasih apanya makan gitu. Nggak ribet riders ya berarti. Iya. Nggak ribet. Iya, makan emang. apa aja. Iya, mau kasih buah kayak nasi padang juga boleh. Terus makanan warteg, gas pokoknya. Gas semua. Yang penting makan. Nah, keju kebagi, jadi kita ngomongin kuliner nih kita. Saya jadi chef dulu. Keju kan kebagi dua ya. Ada keju yang manis, ada keju yang asin. Iya. Kamu lebih keju yang mana? Keju asin sih. Tapi tergantung juga sih, kalau misalkan kayak konteksnya dessert ya berarti keju manis. Tapi lebih prefer asin sih. Kalau keju manis kadang tuh most of the time kayak enek gitu. Jadi lebih prefer yang asin. Makan itu berarti salah satu pelarian kamu juga kalau Mami di rumah ada keju nggak? Iya, tapi aku tuh kadang kalau misalkan kayak belanja bulanan gitu kan ke grocery store, kayak misalkan lihat keju yang kotakan gitu, kayak rasanya tuh pengen beli terus kayak pengen aku gadoin aja gitu loh. Gak tau, enak soalnya keju. Kayak misalkan keju mozzarella yang gak dilelehin, kayak digigit kan bisa makan juga kan. Ada kan yang slice gitu kan? Iya, atau enggak kayak yang stick gitu. Iya tuh. Kayaknya cocok sama abang saya. Abang saya tuh juga tinggal asli. Dia tuh satu row di lemari es gitu ya, di kulkas. Keju. Ih, mau. Keju. Sampai terakhir agak cerita sedikit ke Eropa. Ke beberapa negara dan kota, dia tuh hunting keju, only keju. Terus kita sampai mikir, bawanya gimana ini meleleh aja. Percaya sama gue, nggak akan meleleh. Ya kayaknya kamu ntar kalau ketemu abangku lucu juga tuh. Pencinta keju ketemu ya. Oke. Nah, tadi kamu bilang suka main badminton gitu. Pernah nggak ada cita-cita waktu kecil mau serius di sports gitu? Atau pengen ada jalur prestasi yang not necessarily always about art, tapi sports gitu? Sebenarnya nggak pernah kepikiran sih untuk kayak serius di olahraga, di bidang olahraga. Cuma apa ya, kalau misalkan ngelihat orang tanding badminton tuh kayak selalu keren aja gitu loh, kayak kerennya bisa menang gini segala macem. Terus mukul-mukulnya tuh kayak keren banget, kayak smash terus backhand segala macem. Keren aja sih ngeliatnya. Jadi kayak cuma sekedar mengagumi aja. Sebenarnya dulu pernah ikut kayak cup sekolah gitu kan. Tapi kalah. Tapi
Karena yang penting mencoba iya, mencoba ya. Karena partner saya beberapa. Itu pas itu mainnya double kan, aku tuh pemain double sebenarnya. Pas itu double putri, ganda putri, terus abis itu lawan kan sama anak sekolah lain. Terus abis itu tuh coachnya muji aku kayak, hebat nih kamu dalam waktu berapa menit bisa naikin berapa poin gitu kan. Tapi maksudnya yang membebani itu sih satu orang ini. Jadi kalau lu nonton aku lupa sih pas itu siapa, cuma maaf. Maaf sekali, tapi you're dragging me down. You're dragging me down. Untuk bapak atau ibu ya yang memilih partner Faith, Mbok Yaho itu loh. Tolong seleksilah dengan baik. Kasihan anak ini. Ya, oke. Any kind of sports yang kamu juga tertarik? Basket? Karena you're pretty tall for your... Iya. Orang-orang kalau misalkan kayak pertama kali ketemu aku gitu, for my height pada nanya kayak, main basket ya? Enggak, jujur. I suck at basketball. Gila, itu pas itu kayak ujian layup di pas SD aja tuh kayak susah banget. Sebenarnya masuk, cuma kayak nggak tahu, susah aja gitu. Nggak seret gitu ya? Iya, nggak menemukan gitu. Tapi kalau lihat orang main basket keren sih. Ada apa ya? Ada daya tariknya. Oh iya tahu. Mau dibawa kemana tahu. Oke. Nanti tapi itu nggak usah deh ya. Nggak usah. Ngerti, cukup ngerti. Karena yang tadi saya bilang, kita grew up in the same environment gitu ya. Oke. Faith, kamu kita kembali secara personality nih. Kamu kan senang banget sports tadi ya, kamu bilang ya, untuk pelarian kamu juga senang kuliner. Kamu senang explore different kind of genres gitu. Nah, mungkin satu pertanyaan yang ini pribadi dari aku, jarang banget ditanya di luar, tapi aku sangat ingin tahu teman-teman seniman juga gitu ya, punya mindset yang seperti ini apa tidak. Kadang-kadang secara tidak sadar semua hobbies and environments kita tuh shaping our musical career gitu ya. Jadi lebih mindsetnya jadi lebih terbuka, jadi lebih apa segala macam. Jadi ada nggak hal-hal dari semua kegiatan kamu outside of music yang terbawa kepada mentality in music gitu, either dengan orang tua atau segala macam gitu? Mungkin karena aku banyak bergaul juga apalagi di sekolah aku kan satu angkatan banyak banget anak-anaknya, terus per kelas, per major ketemu beda orang lagi, jadi bertukar pikirannya dengan mindset yang beda lagi. Jadi mungkin kebawa ke cara aku ngelihat musik juga. Misalkan ada genre yang mungkin nggak cocok sama aku, tapi aku nggak bilang genre itu jelek, cuma kayak kita beda selera aja. Jadi ya itu sih, aku termasuk orang yang really open minded gitu. Jadi di bermusik juga aku open minded banget sih. That's a great mindset, tuh keren banget. I applaud you for that. Thank you. Kita harus selalu open gitu. Kayak kemarin aku ketemu juga sama salah satu one of my idols gitu ya, dan dia cerita bahwa dia senior gitu, terus dia bilang, dan ini mungkin juga bukan buat aku doang, tapi karena Faith juga, teman aku juga, aku mau share ini. Sometimes people are too close-minded dan tidak mau grow up dari sesuatu yang dia rasa sudah benar. Tidak mau evolve gitu. Ya. Dan tadi Faith bilang, aku sama sekali tidak menemui keraguan akan you evolving to another step gitu. Karena aku sangat melihat, dan dari tadi kita ngobrol juga, potensial dan secara kemauan kamu untuk evolve dan grow itu sangat besar. Jadi looking forward to your next crafts gitu ya. Thank you. Menyenangkan karena jarang banget ketemu sama orang yang memang talking about how to be open gitu. Dan thank you, kamu sudah menyampaikan mengenai mindset open itu. Sebenarnya mengenai musik kembali sih, aku jadi penasaran. Dari semua genre yang kamu yang kamu bawakan dalam lagu kamu gitu kan, mostly is R&B, pop, ballad gitu kan, ada nggak satu panggung ketika kamu bawain lagu-lagu kamu live gitu yang very very memorable sampai kamu nggak bisa lupa, either itu meh banget atau itu wow banget gitu? Mungkin kayak kapan ya?
Waktu kemarin di Sarinah sih, waktu promo Wow. single ini. Iya. Apa ya, aku nggak nyangka aja kayak, aku kan sebelum nyanyi yang single aku ini kayak aku ajarin dulu sengaja kayak siapa tahu penontonnya bisa ngikutin. Aku ajarin bagian refnya. Oh ternyata orang-orang pada muji, oh lagunya easy listening. Terus jadi waktu bagian refnya mereka juga bisa ikut nyanyi bareng. Dan ternyata apa ya, orang bisa appreciate juga loh karya aku walaupun masih baru, orang-orang belum banyak tahu gitu kan. Terus tuh sebelum aku nyanyi single aku sendiri, aku kayak cover lagu Cinta dan Benci. Tapi band Geisha tuh ada ngeluarin yang versi baru lagi namanya Love Recalls Version. Dia lebih apa ya, bisa dibilang R&B kali ya. Cinta dan Benci tapi versi R&B, lebih chill, dan ternyata mereka enjoy juga. Jadi mereka nggak harus yang kayak, oh orang Indonesia kan identiknya dengan lagu-lagu galau. Tapi kayak sejak aku kemarin tampil di Sarinah itu ternyata kayak, oh ternyata orang Indonesia bisa juga menikmati. Jadi itu jadi patokan aku juga sih, walaupun ntar aku sempet takut juga untuk bikin R&B, karena aku tahu marketnya orang Indonesia kan lagi senengnya ballad, pop gitu. Jadi apa ya, aku jadi lebih berani aja sih, walaupun mungkin banyak yang kayak, kayaknya kurang deh kalau di Indo, tapi kayak ya udahlah minimal ada pendengarnya gitu sih. Wow, keren. Intinya satu sih yang aku mau titipin ke kamu, Faith. Kayaknya kamu tidak perlu ragu atau takut ke depannya. Karena you're on the right track, dan apa ya, bisa dibilang ya ini pesan juga dari beliau tadi ngomong ke aku gitu. Selama kamu tahu yang kamu lakukan benar, selama yang kamu tahu yang kamu lakukan itu akan berdampak banyak bagi orang, apalagi dampak itu baik gitu ya. Jangan takut untuk maju deh. Oke, Faith, live sedikit mengenai live. Kamu live udah beberapa kali dan tentunya dengan aransemen yang agak berbeda dong dengan si apa ya, bisa dibilang versi studio versionnya gitu. Pernah nggak kamu atau bahkan sering gitu ngobong sama band, atau kalau live pakai band kan? Kadang pakai -1, kadang pakai band sih. Nah, aku penasaran kalau pakai band gitu, karena ketika kamu pakai -1, kamu memberikan emosi yang sama seperti ketika studio version, recording version. Nah, ketika band ada sedikit ekspektasi publik about, oh pakai band nih, ada yang beda nggak ya, ada yang apa gitu. Pernah nggak kamu ngobrol sama teman-teman band kamu, we have to make this song a little bit more apa ya, bisa dibilang different gitu, a little bit different, tapi tetap rasanya sama gitu. Pernah nggak ngobrol soal itu sama band? Pernah, karena aku tuh anaknya suka banget explore arrangement baru. Terus fun fact, aku juga suka banget strange arrangement, tahu nggak? Ya itu aku anaknya emang kayak lumayan ini ya, referensi musiknya banyak ya, dan unik juga. Terus aku mostly tuh kalau ngeband pastinya sama tim gereja karena kan pelayanan. Jadi misalkan kayak nemu versi baru dari lagu apa, kita coba yuk kita explore, atau enggak kayak nemu arrangement apa dicoba, atau bahkan arrange ulang gitu. Tapi aku emang anaknya suka banget explore, apalagi sama band. Terus di sekolah juga aku ngeband kan, ada band juga. Jadi misalkan oke, diminta tampil lagu ini buat acara ini, oke kita cari cara, pokoknya harus bagus, harus unik, harus bisa bikin penonton kayak wow gitu. Jadi ya kita akalin bareng-bareng. Karena aku emang suka banget sih explore aransemen. Apalagi kamu tadi bilang you're very paying attention to every small details gitu kan. Kayak yang pas bagian ini pas mau nanya kita kesini, pas mau bagian ini kita chill apa segala macam itu, sampai segitunya ya. Iya, pokoknya kalau misalkan aku disuruh aransemen, pokoknya harus ada putaran chord yang miring. Itu pokoknya harus ada yang kayak bikin kayak gitu. Iya. Whole life. Pokoknya harus ada itu. Iya. Nggak cuma singkop doang ya, tapi dari permainan chord juga mempengaruhi, guys. Setuju. Oke, ternyata Faith juga sama seperti saya, senang yang agak-agak miring. Chord sengklek kalau kita mau band ngomongnya. Oke, Faith, kita akan masuk ke satu segmen main-main dikit. Kita akan main games. Jadi di segmen ini namanya This or That. Aku akan beri 2 pilihan, dan dari 2 pilihan ini kamu pilih satu. Nanti boleh ceritain sedikit mengenai pilihan kamu itu. Ini bukan yang rapid question, kamu harus cepat, jadi take your time. Yang pertama, Faith, lebih enjoy solo traveling atau group traveling? Group. Group tuh maksudnya sama tour atau gimana?
Mungkin kayak sama teman-teman atau sama keluarga. Karena apa ya, walaupun solo traveling mungkin enak juga ya untuk me time. Tapi aku orangnya tuh nggak mau ribet. Jadi aku tuh orangnya nggak mau ribet. Jadi itinerary jangan gue yang ngurus. Intinya lo mau kemana gue ikut. Itu yang di belakang kamera, kemarin tahu pergi. Kemana kita abis ini? Terserah lo udah. Kita bisa makan atur aja dah. Iya. Ngupir. Iya, makanya aku tuh lebih seneng pergi rame-rame. Jadi walaupun kayak kadang suka kebingungan nentuin mau kemananya, tapi kayak kalau misalkan diskusi mau kemana, lu pada tentuin. Gue mah ngikut aja. Tapi paling mereka sendiri kan yang ribet. Jadi kayak ya udah intinya gue tahu tujuannya kemana, udah besok berangkat. Gitu. Lucu nih. Jadi mereka sendiri yang ribet. Iya, aku mah diskusi nggak usah ikut. Orang gue kan ini fine-fine aja kemana aja. Sama keluarga juga gitu. Sama keluarga juga, iya. Misalkan simpel aja deh, cari makan. Papi aku itu orangnya dinamis banget. Dia misalkan udah lihat restoran, kayaknya enaknya makan di sini. Terus habis itu lewat lagi, ada lagi tuh yang ini. Jadi kita kayak, ini jadi mau makan yang mana gitu kan. Jadi bingung. Terus jadi kalau misalkan ditanya, mau makan apa? Nggak tahu deh, terserah papi aja. Ntar juga papi tentuin, ntar bakal ganti lagi. Intinya apa yang diomongin pertama papi itu gak bakal ke situ. Pasti ganti udah. Lucu. Kirain tuh, oh di sini makan di sini, terus berhenti lagi. Oh ini kayaknya enak, makan lagi gitu enggak? Enggak, intinya kayak apapun yang lewat dibacain sama dia. Keren Om. Saya salut sama Om, keren Om. Oke. Berarti group traveling. Next. Wah, kalau tadi nanya soal manis dan mengenai si keju tadi, makanannya si Remy Ratatouille tadi tuh keju. Manis dan asin. Sekarang lebih kepada Faith. Lebih suka makanan manis. Kok manis? Makanan asin. Atau pedas? Aduh, kalau asin sama pedas tuh kayak nggak bisa lepas gitu loh. That's right. Itu dua hal yang harus digabung. That's why saya menanyakan pertanyaan sulit ini. Asin deh. Asin. Karena aku bukan yang tipe yang kuat banget ya pedas. Kalau mami aku tuh kuat banget. Oh. Samyangnya pas itu nggak kepedesan sama sekali. Ya, itu dia orangnya. Mami tuh katanya dari kecil ya, udah dari kecil ya makan sambal ya. Jadi mami kuat banget. Terus kalau aku sebenarnya dulu tuh kecil gak kuat pedas, gak suka sambal juga. Cuma kayak makin kesini kayak, kok kayaknya lihat sambal nafsu ya, kayaknya sedep banget gitu ya. Iya, jadi kayak lama-lama walaupun kepedesan tapi tetap hajar gitu. Karena enak, ada rasanya kan. Tapi kalau disuruh pilih asin aja deh. Karena pedas takutnya asam lambung ya. Kena mah ini nyanyi kan dia. Kalau misalnya ini nggak kan mau menghibur kalian itu. Ini demi kalian nih. Demi kalian. Orang-orang yang makan pedes. Tapi sebentar, saya agak mencerna dulu sedikit keluar. Samyang tidak kepedesan itu hebat. Itu hebat. Iya, aku makan kayak 3 sendok aja udah kayak pedes banget sih. Adekku kalau nonton ini kamu aneh. Adekku makan samyang pakai cabai. Hah? Tambah cabai lagi? Iya. Astaga. Ntar tanya ke orangnya ya. Makan samyang pakai cabai. Ya ampun. Aneh, dan samyangnya hitam, bukan yang merah. Yang hitam kan yang paling pedes ya? Hitam apa merah? Pokoknya yang paling pedes ya. Yang merah. Yang merah. Yang merah, dia makan pakai cabai. Terus dia enak kok. Serem banget. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini? Terus aku bilang sama dia gitu ya, orang-orang yang tahan pedas banget itu. Aku dulu tahan pedas banget, tapi ada satu dan lain hal yang menyebabkan aku akhirnya, oke, kita damai aja ya, gitu. Nggak usah terlalu ini, oke, kita damai aja. Tapi adikku tuh memang, dan buat orang-orang yang kuat pedas sekalipun, termasuk mami, saya 10 jempol kalau ada. Hebat. Selanjutnya, karena kamu tadi ngobrol soal biola and piano, kamu lebih prefer yang mana? Biola atau piano? Piano deh. Karena biola itu lebih rumit. Kayak waktu aku belajar aja tuh aku ngabisin 2 semester ya. 2 semester untuk postur doang. Karena postur orang main biola kan nggak biasa kan. Kayak harus begini tapi nggak boleh begini. Karena ntar bisa sarafnya kena. Terus salah postur ininya bahaya gitu kan. Terus megang bow juga harus, tangannya tuh ya harus, jarinya harus firm segala macem. Jadi apa ya? Oh terus kalau misal itu kan senar ya. Misalkan geser posisi dikit aja tuh nadanya udah beda. Kalau piano kan tutsnya jelas. Tapi nggak ada fretnya juga kan?
Iya, jadi apa kalau biola? Nah, ada. Biola nggak ada. Ya kan nggak ada fretnya kan? Iya, nggak ada. Itu makanya hebat. Iya, jadi kayak harus hafal posisinya, terus kalau pindah dikit udah beda nadanya. Jadi kayaknya aku lebih prefer piano sih. Lebih less complicated, lebih apa ya? Lebih intinya notnya di sini, oke, tinggal pencet yang itu gitu. There's a certain attitude gitu ya yang ditampilkan oleh biola, bukan negatif ini, bukan karena negatif, bukan. A certain attitude yang bikin aku respect banget sama violinist. Karena waktu ada satu lagu aku yang take quartet, string quartet di sini, itu mereka berempat di sini, ada violin, ada violon, ada cello apa segala macam, terus ada yang gede. A certain attitude yang bikin aku makin wow gitu, kayak ketika someone said that they play violin terus mereka seriusin, itu keren buat aku karena ya itu posturnya sampai titik dimana menghargai tiap nada yang keluar gitu kan, itu buat aku something that I can relate on some points gitu, karena aku tidak main biola, aku main gitar, aku main bass, aku main piano untuk menghasilkan melodi ya, kalau drum kan beda lagi gitu. Attitude itu yang bikin aku terkesima banget, dan mungkin suatu saat nanti Faith manggung sama memegang biola, who knows? Atau pernah sambil nyanyi? Sebenarnya aku tuh dulu member orkestra, jadi aku main orkestra dulu. Iya, dulu aku join orkestra dan ya konser-konser gitu kan, dan apa ya, emang enak aja sih, maksudnya kayak seru mainnya, apalagi mainnya rame-rame, jadi kayak lebih kayak wow. Masih aktif nggak? Udah nggak sih. Karena ya sekarang udah lebih fokus ke sini ya. Iya. Tapi masih les. Aku masih piano sama biola masih lanjut les. Masih lanjut. Oke. Lancar-lancar pokoknya lesnya. Iya, terima kasih. Selanjutnya, nah ini tadi udah ngomong, tapi kan siapa tahu gitu kan. Prefer atau lebih enjoy nulis lagu in English or Indonesian, dan kedepannya apakah akan hone your English juga gitu kan, lagu-lagu berbahasa Inggris juga tuh gimana? Sebenarnya lebih suka Inggris karena apa ya, sehari-hari juga ngomongnya campur gitu ya, dan bahkan kalau misalkan kayak orang ngomong formal aja kadang ada kata Indonesia yang aku nggak tahu itu artinya apa. Jadi kosakata aku di Indonesia tuh lumayan sempit dan dikit ya, maksudnya kayak terbatas basic lah mungkin. Iya. Tapi kalau Inggris tuh apa ya, it's easier for me to express myself. Terus it's less cheesy juga. Iya, tadi ya. Mungkin kedepannya sih pingin banget sih punya lagu bahasa Inggris. Jadi ya semoga dapat diterima dengan baik. Cukup yang cheesy makanannya aja, nggak usah. Jangan lagunya juga. Iya. Yang cheesy udah cukup makanannya. Selanjutnya. Wah, ini pertanyaan paling berat nih. Waduh. Saya yang nanyanya juga harus siap-siap dulu. Kenapa nih? Ini pertanyaan apa nih? Faith. Akulah rumahmu atau kecewa? I Love Your Smile aja boleh nggak? Ini lagu yang pertama. Aduh. Boleh nggak milih nggak sih? Boleh nggak milih nggak sih? Ini lagu gue semua. Inilah segmen di mana saya selalu nanya kepada tamu-tamu atau teman-teman yang datang, mau dibantu? Ya udah, kakak aja jawab. Maksudnya saya membantu Anda, Bu, bukan saya yang jawab. Kakak bantu jawab, kakak lebih suka yang mana gitu. Begini, jadi basicnya adalah, ini juga kalau misalnya ditanya gitu, misalnya lagu-lagu aku, Temula Jenaka, atau Rindu atau Memang Rindu, atau Picture You, atau My Place, atau Sama Mitomania, lagu-lagu berbahasa Inggris atau Indonesia. Oke, saya akan bantu jawab, Fit. Sebenarnya, kamu tahu Hannah Montana nggak? Tahu, tapi nggak yang nonton banget sih. Oke, kamu tahu lagu dia nggak? Yang You've got the best of both worlds. Iya. Itu tuh satu kata yang menurut orang mungkin ya corny gitu ya, kayak apaan sih Hannah Montana gitu. Tapi itu jadi salah satu bekal aku sampai sekarang gitu. Yang nggak ada yang tahu ternyata tampang metal ini dengerin Hannah Montana ini. Saya nonton Disney semua dari dulu ya. Nah, Hannah Montana itu ada dia ngomong best of both worlds. Jadi ketika harus ditanya mengenai lagu-lagu mana yang menjadi favorit, aku selalu bilang gini, mencocokkan aja. Sebenarnya lagu-laguku tuh cocok didengarkan di berbagai situasi loh gitu, kayak best of si lagunya aja ketika kamu lagi galau enaknya dengerin ini, kalau ini lagi dengerin ini.
Tapi karena promo aku jawabnya akulah rumahmu. Gitu. Biasa kalau aku jadi kamu biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Jadi aku pertama build up dulu nih, yang build up yang menyenangkan dulu biar teman-teman gini, oke. Terus terakhirnya ya tapi karena lagi promo gue jawabnya misalnya Akulah rumahmu ya. Saya kayak lagu aku kemarin aku lagi promo Tahun Muda Jenaka gini. Sebenarnya Rindu Tahun Muda juga gini. Oke, tapi lagunya tuh cocok dengarkan gini. Tapi karena gue lagi promo Tahun Muda Jenaka aja gimana. Oke. Ya udah berarti jawabannya akulah rumahmu. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan. Belum. Udah dong. Aduh, ampun sih, Faith. Faith, everybody. Tepuk tangan semuanya. Thank you for having me. Thank you so much. This has been very fun. Ketemu lagi sama sesama penghuni sekolah yang sama. Yang udah lama aku juga udah lama gak kesana gitu. Jadi, kamu tapi masih tinggal di sana? Iya, aku dekat sih di situ. Ya kapan-kapan mungkin kalau berarti kamu kan tapi udah nggak di situ kan, sekolahnya kan udah pindah gitu. Seru ya ngomong sama sesama orang, sebut aja Pak, Tangerang. Kita sama-sama orang Tangerang mah, santai lah. Faith, ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman mengenai single kamu, upcoming wishes gitu ya, terus apalagi sosmed boleh dikasih tahu. Oke, buat teman-teman yang mau terus ikutin konten-konten aku, bisa langsung follow aku di Instagram di @faithcns_, TikTok juga ada @faithcns. Terus jangan lupa terus streaming Akulah Rumahmu, harus dengerin tiap hari. Buat kalian yang lagi LDR mungkin, atau lagi pisah tapi ngarepnya balikan, ya kasihan banget ya. Ya jangan lupa streaming. Terus semoga lagu aku bisa menemani hari-hari kalian, dan ditunggu karya-karya selanjutnya. Yang jelas sukses selalu buat semua karya-karya kamu, dan sebelum kamu jalan lagi karena ada kesibukan lain, aku punya oleh-oleh nih buat kamu. Apa tuh? Jadi keju bukan? Bang, siapa Bang? Keju di kulkas dong banyak Bang. Jadi Faith, Chamber Talks ini lagi kolaborasi sama Lenis Teras dan Oma nih, ada Oma di sini. Oma itu titip katanya tolong sampein ke Faith dari Oma bekal buat Faith di jalan. Siapa tahu suka. Thank you so much. Silakan. Ada pesannya coba boleh dibaca dulu untuk Faith, khusus untuk Faith. Lucu. Dear Faith, sejauh apapun langkahmu, walaupun itu ke ujung dunia pun, selalu ingatlah Oma yang selalu siap jadi rumahmu. Thank you. Oma bisaan ya manis-manis Oma ya. Bisa Oma. Jadi begini nanti dia. Segitu dulu untuk episode kali ini. Di like, share, dan subscribe juga. Di subscribe juga channelnya Faith. Kalau kalian suka sama konten-konten gue dan Faith. Komen-komen juga, siapa tahu aja ada cerita-cerita Faith tadi yang ternyata relate banget sama kalian. Dan jangan lupa check out Akulah Rumahmu dan semua karyanya Faith sudah tersedia di semua streaming platform. Faith, sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Yep. See you guys on the next episode. Peace. Bye.